goodbye. Halo sahabat, kalian semua tahu tidak kalau 70% permukaan di bumi diselimuti oleh lautan loh. Hingga saat ini, hanya 5% lautan yang telah dieksplorasi oleh manusia, 95% lainnya tetap menjadi misteri sampai hari ini. Lautan di bumi memiliki kedalaman hingga ribuan meter, yang menyebabkan kehidupan di lautan dalam menyimpan berbagai misteri. Berikut adalah beberapa wujud makhluk laut dalam yang diketahui oleh manusia. Anglerfish adalah karnivora yang habitatnya berada di lebih dari 1000 meter di bawah permukaan laut. Anglerfish memiliki sebuah antena yang bisa mereka ayunkan ke segala arah di kepalanya. Di ujung antena itu ada sebuah bandul kecil yang bisa mengeluarkan cahaya. Nah, bandul itulah yang digunakan anglerfish untuk menangkap mangsanya. Saat ada hewan kecil yang melihat cahayanya, hewan tersebut akan mendekati, karena mereka mengira itu adalah cahaya dari plankton cahaya. Begitu hewan tadi berada begitu dekat dengan anglerfish, anglerfish akan langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan memakan hewan tadi. Meskipun bandulnya bercahaya, tubuh anglerfish tetap tidak akan terlihat, karena kulitnya bisa menyerap cahaya di sekitarnya. Namun, tidak semua anglerfish memiliki antena yang bercahaya. Antena yang bercahaya ini hanya dimiliki anglerfish betina dan pejantan tidak memilikinya. Pejantan anglerfish juga memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari betinanya. Ukuran pejantan bisa 10 kali lebih kecil dari betinanya. Ini adalah ikan naga hitam atau yang lebih dikenal dengan black dragonfish. Dari namanya saja sudah terlihat menyeramkan ya sahabat. Ikan ini tumbuh ramping dan panjang, yang tinggal di perairan laut dalam dengan kedalaman antara 1500 hingga 2000 meter. Black dragonfish betina biasanya mencapai ukuran panjang sekitar 40 cm dan memiliki gigi yang runcing dan tajam. Sedangkan pejantan hanya tumbuh sekitar 5 cm. Pejantan black dragonfish tidak memiliki pencernaan yang berfungsi dan tidak memiliki gigi, tetapi fungsi mereka satu-satunya bertahan hidup yaitu reproduksi. Black dragonfish dapat menghasilkan cahaya sendiri. Spesies ikan ini berburu dengan menggunakan bantuan umpan yang bercahaya di ujung barbel yang terletak di dagu. Black dragonfish ini menggunakan umpannya untuk menarik perhatian mangsa yang akan mengira kalau umpan tersebut adalah makanan. Keunikan dari ikan ini sendiri yaitu wajahnya yang menyerupai alien, dan ada yang bilang menyerupai naga. Yang ketiga adalah cumi-cumi kolosal. Terkadang disebut sebagai cumi-cumi Antartika atau cumi-cumi cangkang raksasa. Ini adalah binatang laut yang dipercaya sebagai spesies cumi-cumi terbesar di dunia. Berdasarkan beberapa spesimen, perkiraan ukuran panjang maksimum saat ini sekitar 12-14 meter dan beratnya mungkin mencapai 750 kg, menjadikannya sebagai invertebrata terbesar yang pernah diketahui. Diyakini bahwa ukuran betina dewasa jauh lebih besar daripada jantan dewasa, seperti yang umum ditemukan pada banyak spesies invertebrata. Mata cumi-cumi kolosal terdokumentasi memiliki mata terbesar dari hewan apapun. Mata cumi-cumi kolosal dalam kondisi hidup diperkirakan berukuran 30-40 cm. Berdasarkan kedalaman, para ilmuwan percaya kisaran kemampuan menyelam cumi-cumi kolosal remaja sedalam 1 km. Sementara cumi-cumi kolosal dewasa mampu menyelam setidaknya sedalam 2,2 km. Sangat sedikit yang diketahui tentang apa yang terjadi di kedalaman seperti itu, sehingga perilaku cumi-cumi kolosal masih merupakan misteri. Banyak paus sperma memiliki bekas luka di punggung mereka. Diyakini disebabkan oleh kait cumi-cumi kolosal. Cumi kolosal adalah makanan utama paus sperma di Antartika. Yang keempat adalah paus sperma. Namanya memang cukup unik ya, tapi sebelum salah paham saya jelaskan dulu kenapa namanya seperti itu. Disebut paus sperma karena di dalam tubuh paus tersebut memang terdapat sebuah organ yang disebut spermaseti. Spermaseti ini berwarna putih susu. Organ ini adanya di kepala paus. Susu putih inilah yang awalnya dikira sebagai sperma. Paus yang mampu hidup hingga 70 tahun ini, ukuran panjang tubuhnya dapat mencapai 18 hingga 20 meter untuk jantan dan 13-15 meter untuk betina. Beratnya sekitar 45 ton. Mereka dapat menyelam hingga sedalam 3.280 kaki atau hampir mencapai 1 km dengan durasi hingga mencapai 90 menit untuk satu kali tarikan nafas. Hal tersebut kemudian menjadikan mereka sebagai mamalia dengan kemampuan menyelam terbaik. Selain itu, paus sperma juga memegang gelar sebagai predator bergigi terbesar di dunia. Setiap gigi bisa mempunyai berat sampai 1 kg.
Akan tetapi, ternyata mereka tidak menggunakan gigi-gigi tersebut untuk berburu. Mereka justru lebih suka menelan mangsanya secara langsung tanpa mencapik-nyapiknya terlebih dahulu. Yang kelima adalah ikan fangtut. Ikan pertama kejam ini termasuk salah satu makhluk hidup di kedalaman laut yang paling dalam hingga pada kedalaman 5 km di bawah permukaan laut. Wajahnya dihiasi gigi mirip taring yang terlalu besar dan rahang yang kokoh. Gigi taring bawahnya yang paling besar sangatlah panjang. Saking panjangnya, sampai-sampai ikan ini memiliki fitur khusus agar giginya tidak menancap ke otaknya saat mulutnya tertutup. Fitur khusus tersebut adalah kantung khusus di atap mulutnya yang mencegah gigi menusuk otak ikan ketika mulutnya tertutup. Meski tampang ikan ini menakutkan, tapi masih terlalu kecil untuk bisa melukai manusia. Panjangnya hanya sekitar 6 inci atau 17 cm. Habitat fangtut fish memang berada di kedalaman 5.000 meter di bawah permukaan laut, tetapi mereka mungkin menjalani migrasi makanan seperti yang biasa terjadi pada banyak ikan laut dalam. Pada siang hari, ikan-ikan ini tetap berada di kedalaman gelap dan menjelang malam, mereka naik ke lapisan atas air untuk melihat cahaya bintang dan akan kembali ke air dalam saat fajar. Yang keenam adalah frilled shark atau hiu berjumbai. Hiu ini sering disebut sebagai fosil hidup karena hiu ini tidak menunjukkan tanda-tanda telah berevolusi sejak zaman prasejarah. Hiu berjumbai ini dapat hidup pada kedalaman air 1000 meter hingga 1500 meter. Meskipun tinggal di air yang sangat dalam, diperkirakan mereka juga berburu lebih dekat ke permukaan air pada waktu malam. Hiu berjumbai memiliki total 300 gigi. Selain itu, hiu ini memiliki semacam duri di pinggiran mulutnya. Duri ini merupakan sisik yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi gigi palsu. Para ahli awalnya menduga kalau ikan ini berenang meliuk seperti belut atau ular. Namun setelah diteliti, ternyata ikan ini justru mengapung di kedalaman lautan. Hiu berjumbai mampu membuka rahang mereka lebar-lebar layaknya ular. Dengan rahang ini, mereka sanggup menelan langsung mangsa berukuran separuh panjang tubuhnya. Ini berbeda dengan hiu yang justru mencapik-capik mangsanya. Kepiting laba-laba atau spider crab adalah spesies kepiting yang hidup di lautan Jepang dengan ciri kaki-kaki yang tergolong paling panjang di antara seluruh arthropoda. Panjang kaki dari kepiting ini mampu tumbuh mencapai 3,8 meter dan ukuran cangkang kepiting ini berdiameter sekitar 40 cm dan berat mencapai 20 kg. Bahkan kepiting ini bisa memeluk sebuah mobil karena badannya yang sangat besar. Sayangnya, walau kakinya panjang, kaki mereka lemah dan mudah putus. Untungnya, kaki-kaki itu dapat tumbuh lagi saat kepiting laba-laba berganti kulit. Meski kepiting ini memiliki ukuran yang besar, namun kamu nggak perlu merasa khawatir karena kepiting ini sangatlah lembut dan tidak berbahaya bagi manusia. Kepiting ini bahkan tergolong hewan omnivora yang lebih menyukai untuk memakan tumbuh-tumbuhan laut. Kepiting laba-laba juga biasanya memakan sampah dasar laut seperti bangkai hewan dan tanaman laut. Selain itu, kepiting laba-laba raksasa ini juga suka memangsa hewan-hewan kecil yang tinggal di dasar laut seperti kerang. Yang terakhir adalah Pacific viperfish. Pacific viperfish adalah salah satu ikan laut dalam dengan tampilan paling aneh, namun ikan ini hanya mencapai panjang sekitar 35 cm dan memiliki tubuh biru perak, tipis, gelap, dan agak menyerupai ular. Mereka memiliki kepala dan rahang yang sangat besar secara proporsional dengan mata besar dan gigi yang sangat panjang. Viperfish dapat menjelajah kedalaman hingga 4.400 meter di bawah permukaan laut. Meskipun mereka diketahui berenang naik hingga beberapa ratus meter dari permukaan pada malam hari. Seperti banyak makhluk laut dalam, mereka memiliki makanan yang bervariasi seperti udang, plankton, dan ikan kecil lainnya. Viperfish ini diyakini bisa hidup sampai 30 tahun atau sampai 40 tahun. Tetapi di penangkaran jarang bisa hidup lebih dari beberapa jam. Para ilmuwan percaya bahwa viperfish dapat berenang dengan kecepatan 2 kali dari panjang tubuh per detik. Tapi itu belum kecepatan resmi.